This call is now being recorded. Yuk, mulai. Mulai nih, Wan. Mulai aja. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu pentingnya teknologi, informasi, dan komunikasi revolusi industri 4.0. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fitranda Fatur Rahman sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri, yaitu bersama Iwanuddin sebagai pemateri pertama, ada Dita Ekomala sebagai pemateri kedua, ada Iman Septian Nugraha sebagai pemateri ketiga, dan ada juga Ibni Mila Anifia sebagai pemateri terakhir. Dan untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Iwanuddin. Baik, untuk membersihkan waktu, kami mulai presentasi kali ini kepada Iwanuddin sebagai pemateri pertama. Saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Fitranda sebagai moderator. Yang akan kita bahas pertama ini adalah mengenai definisi. Revolusi Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Ini dikemukakan oleh Angela Merkel dari Jerman pada tahun 2014, dan bahwasanya era industri itu juga merupakan di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet. Jadi pada dasarnya revolusi industri ini merupakan sebuah terobosan ataupun juga perubahan di bidang industri yang memanfaatkan teknologi modern pada masa kini. Oke, mungkin singkatnya seperti itu mengenai definisi. Lanjut ke materi selanjutnya. Silakan Baik, moderator. terima kasih Iwanuddin sebagai pemateri pertama telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan oleh Dita Ekomala sebagai pemateri kedua. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sejarah. Sejarah revolusi industri 4.0 pertama kali dikenalkan oleh Profesor Klaus Schwab dan Ketua Eksekutif World Economic Forum. Dijelaskan bahwa revolusi industri 4.0 mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Revolusi industri ini merupakan generasi keempat yang memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas dibanding sebelumnya. Revolusi industri sendiri dimulai sejak abad ke-18 untuk mengembangkan industri kreatif. Revolusi inilah yang sedang kita hadapi saat ini. Meskipun masih dalam tahap proses pembenahan, tetapi dampaknya sudah dapat kita rasakan. Industri 4 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Jerman merupakan negara pencetus adanya Industri 4 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri ini, tenaga manufaktur sudah menjadi tren otomasi dan pertukaran data meliputi sistem cyber fisik, cognitive computing, dan lain-lain. Beralih ke masa sekarang, revolusi industri dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Bisa dikatakan, revolusi industri 4 merupakan upgrade besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.
Pada eh, pada revolusi ini terfokuskan pada perkembangan dunia digital seperti IoT atau Internet of Things, pertukaran data seperti cyber physical, cloud computing, dan cognitive computing, tenaga manufaktur, dan masih banyak lagi. Perubahan revolusi ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam seluruh aspek. Tidak lagi terfokus pada sektor industri, kini semua bidang seperti pekerjaan, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari. Intinya revolusi industri 4 ini menerapkan digitalisasi untuk seluruh aspek dalam kehidupan. Hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya, seperti munculnya lapangan pekerjaan baru sebagai graphic designer, content creator, ojek online, dan pekerjaan sebelumnya dilakukan secara langsung atau analog, kini dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nita Eko Mala sebagai pemateri kedua. Selanjutnya oleh Iman Septianugra sebagai pemateri ketiga. Dipersilahkan. Bidang-bidang yang mengalami terobosan dengan munculnya teknologi baru, yaitu diantaranya robot kecerdasan buat teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain seperti Bitcoin, teknologi berbasis internet, dan juga printer 3D. Next slide. Contoh penerapan revolusi 4.0 di Indonesia, yaitu diantaranya e-commerce, salah satu platform e-commerce terlama yang ada di Indonesia seperti Toko Bagus, Kaskus FJB, serta Berniaga. Namun dengan seiring berjalannya waktu, serta perkembangan teknologi dan infrastruktur logistik, industri e-commerce ini menjadi sangat menjanjikan dan berkembang hingga masuk ke industri retail konvensional. Yang kedua, pembayaran digital. Pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah membayar tanpa memerlukan membawa barang lain saat keluar rumah dan hanya memerlukan gadget yang dibawanya setiap hari. Yang ketiga, e-learning. Perkembangan online learning yang pesat di Indonesia terjadi dikarenakan banyak platform-platform yang memberikan pengalaman belajar yang berbeda jika kita bandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Dan juga kursus online dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Iman Septianugra. Selanjutnya oleh Ibni, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak apa saja yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Tentunya yang pertama ada dampak positifnya. Yang pertama, dampak positifnya adalah membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Yang kedua, lebih unggul kecepatannya dan lebih terjamin keakuratannya. Dan yang ketiga adalah dapat diandalkan dalam segala bidang, baik itu dalam pendidikan, pemerintahan, maupun bidang yang lainnya. Selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi. Kasus penipuan yang sangat rentan terjadi, informasi palsu atau hoax yang banyak tersebar, dan terakhir, rentan terjadi kebocoran data atau dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah di sini materi telah tersampaikan semua, dan terakhir ada Iwanudin yang akan menyampaikan kesimpulan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Dari pembahasan yang pertama, dari mulai pertama tadi, definisi sejarah dan lainnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya revolusi industri 4 merupakan transformasi di bidang industri melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi ini merupakan transit ataupun juga katakanlah perubahan yang terjadi di bidang industri, baik itu produksi ataupun jasa, dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada pada era ini, seperti itu. Dan selanjutnya dalam sejarahnya, revolusi industri 4 merupakan upaya terobosan dalam mengubah sistem kerja yang lebih modern dan efektif.
Jadi telah disebutkan tadi bahwasanya revolusi industri ini adalah revolusi besar-besaran dari revolusi industri sebelumnya atau revolusi industri 3, yang mana revolusi industri 4 ini sangat kental dan sangat terlihat sekali terobosannya, dan merupakan revolusi yang penting juga pada poin intinya. Karena di sini kita lihat mengubah sistem kerja yang lebih modern dan efektif seperti itu. Selanjutnya terobosan ini memunculkan teknologi baru. Nah, dari terobosan-terobosan ataupun visi misi dari industri 4 ini muncullah teknologi baru seperti tadi di mana ya? Di sini ada teknologi nano, ada bioteknologi, ada printer 3G, ada robot kecerdasan. Ini merupakan terobosan baru yang sebelumnya memang tidak di dunia industri seperti itu. Dan selanjutnya ada akses internet menjadi tokoh utama dalam revolusi ini. Seperti sudah disinggung tadi oleh Saudara Iman. Nah, di sini contoh penerapan revolusi industri ini dari mulai toko online, pembayaran digital, dan juga pembelajaran online, ini tentu saja tokoh utamanya adalah internet. Tidak terlepas dari pentingnya internet. Oke, mungkin kesimpulannya dari materi kelompok 2 seperti itu. Langsung saja mungkin saya kembalikan ke moderator untuk ditutup saja materinya. Baik, terima kasih. Presentasi sudah kami sampaikan semuanya dari kelompok kami. Sudah selesai. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.